Bayangkan sebuah kota tanpa pemilik, tanpa agama, dan tanpa sistem pemerintahan formal. Kota yang tak memiliki pemilihan umum, partai politik, atau bahkan kepemilikan pribadi atas tanah dan rumah. Ini bukan fiksi ilmiah atau khayalan hippie, ini adalah Auroville, sebuah komunitas eksperimental yang nyata dan hidup di Tamil Nadu, India. Didirikan pada tahun 1968 oleh Mira Alfassa, yang dikenal sebagai The Mother, seorang spiritualis Prancis yang bekerja bersama filsuf India, Sri Aurobindo. Auroville dirancang sebagai tempat di mana umat manusia dapat hidup dalam harmoni, terlepas dari kebangsaan, keyakinan, dan latar belakang sosial. Tujuannya, membangun kesadaran kolektif dan menciptakan komunitas global yang tidak dibatasi oleh batas-batas tradisional. Di Auroville, tanah bukan milik individu. Segala properti dimiliki oleh komunitas dan dikelola oleh badan amanah. Siapapun yang datang untuk tinggal tidak bisa membeli rumah atau menyewa lahan, mereka tinggal di tempat yang mereka rawat, dan jika pergi, tempat itu dikembalikan ke komunitas. Ini adalah sebuah langkah radikal dalam menantang konsep kapitalisme dan kepemilikan material. Meskipun tidak mengakui agama formal apapun, Auroville tidaklah sekuler dalam arti kering. Justru kota ini sangat spiritual, hanya saja tidak mengkotakkan spiritualitas ke dalam institusi agama. Pusat kota ini adalah Matri Mandir, sebuah kubah emas raksasa yang bukan kuil, tapi ruang meditasi bagi siapapun yang ingin menyelami kesadaran batin. Tak ada wali kota atau sistem birokrasi yang biasa ditemui di kota-kota lain. Pengambilan keputusan dilakukan melalui konsensus dan diskusi kolektif, meskipun dalam praktiknya ini seringkali penuh tantangan. Banyak pendatang yang datang dengan impian besar, lalu dihadapkan pada kenyataan bahwa sistem tanpa pemimpin membutuhkan kesabaran, empati, dan dialog yang berkelanjutan. Auroville adalah rumah bagi lebih dari 3.000 orang dari lebih dari 60 negara. Di sini, orang Prancis bisa bertani bersama orang Tamil, arsitek Jerman bisa merancang bangunan berkelanjutan dengan warga India, dan seniman Jepang bisa berkolaborasi dengan pembuat keramik asal Italia. Komunitas ini menjadi semacam laboratorium hidup untuk menjajal berbagai sistem pendidikan alternatif, teknik pertanian berkelanjutan, arsitektur ramah lingkungan, dan cara-cara baru hidup berdampingan tanpa kekuasaan dominan. Mengunjungi Auroville terasa seperti melangkah ke dimensi lain. Lanskapnya hijau, sunyi, dan meditatif. Tapi di balik ketenangannya, Auroville juga adalah tempat eksperimen sosial yang terus berjalan, dengan segala idealismenya, kegagalannya, dan pencapaiannya. Kota ini bukan tempat yang sempurna, dan bahkan sering dikritik karena masalah internal seperti konflik sosial, kesenjangan pengaruh antar kelompok, atau sulitnya mempertahankan idealisme awal. Tapi Auroville tetap berdiri sebagai salah satu percobaan paling radikal dalam sejarah modern tentang bagaimana manusia bisa hidup bersama, bukan hanya berdampingan, tapi benar-benar menyatu dalam visi bersama. Saat Auroville didirikan pada tanggal 28 Februari tahun 1968, sekitar 5.000 orang dari 124 negara menghadiri upacara pendiriannya. Masing-masing membawa segenggam tanah dari negaranya untuk ditanam bersama sebagai simbol persatuan dunia. Bahkan, proyek ini diakui dan didukung secara resmi oleh UNESCO dan pemerintah India, sebuah pengakuan langka untuk kota yang sebenarnya tak punya pemerintah. Meskipun pengunjung bisa menggunakan uang, penduduk Auroville menggunakan sistem kartu akun dan kontribusi sukarela. Transaksi dilakukan melalui pusat distribusi dan fasilitas komunitas tanpa menggunakan uang tunai. Ada toko-toko di mana orang membayar dengan poin atau saldo komunitas, bukan dengan rupiah. Di pusat Auroville berdiri Matri Mandir, kubah emas besar yang bukan kuil, bukan gereja, bukan masjid. Bangunan ini adalah ruang sunyi untuk kontemplasi batin. Di dalamnya terdapat ruang meditasi berbentuk bola dengan kristal bola raksasa sebagai pusat pemantul cahaya matahari, menjadi simbol pencarian cahaya batin dan kesadaran tertinggi. Karena penduduknya berasal dari puluhan negara, Auroville adalah salah satu kota paling multilingual di dunia. Bahasa Tamil dan Inggris digunakan secara luas, tetapi kamu juga bisa mendengar bahasa Prancis, Italia, Jerman, Jepang, bahkan Esperanto. Anak-anak di Auroville tidak belajar dengan kurikulum nasional biasa. Mereka belajar melalui eksplorasi, kreativitas, dan praktik langsung. Banyak sekolah menggunakan metode pendidikan alternatif seperti Montessori, Steiner, atau pendidikan integral ala Sri Aurobindo. Rumah-rumah di Auroville tidak dibangun dengan pola grid kota biasa.
Banyak yang berbentuk kubah, setengah bola, atau struktur tanah liat ramah lingkungan. Auroville dikenal sebagai pusat eksperimen arsitektur hijau dan teknologi bangunan berkelanjutan. Ketika pertama kali didirikan, wilayah Auroville adalah tanah tandus dan gersang. Sekarang, berkat proyek reforestasi selama puluhan tahun, kota ini dikelilingi oleh hutan buatan yang rimbun dengan lebih dari 2 juta pohon yang ditanam oleh penduduknya sendiri. Keputusan dibuat melalui sistem working groups, forum diskusi, dan pemungutan suara berbasis konsensus. Tak ada pemimpin tetap, hanya koordinasi komunitas yang terus berubah berdasarkan kebutuhan. Meskipun tidak selalu mulus, ini adalah bagian dari eksperimen hidup bersama secara setara. Setiap orang di dunia boleh mengajukan diri untuk tinggal di Auroville. Tapi prosesnya tidak semudah pindah biasa. Calon penduduk menjalani masa orientasi dan observasi selama berbulan-bulan, untuk memastikan bahwa mereka memahami visi kota ini dan siap hidup tanpa kepemilikan, status, atau kenyamanan modern. Auroville dirancang seperti spiral konsentris dengan matri mandir di tengah, dikelilingi oleh zona industri, perumahan, budaya, dan pertanian. Namun sejak 1968 hingga kini, kota ini belum sepenuhnya selesai dibangun. Ini bukan karena kegagalan, tetapi karena Auroville selalu dianggap sebagai proyek hidup yang akan berkembang seiring kesadaran manusia. Auroville bukan untuk semua orang, tapi bagi sebagian, ia adalah rumah masa depan. Tempat di mana manusia mencoba, dengan segala keterbatasannya, untuk hidup bukan berdasarkan apa yang dimiliki, tapi apa yang disadari. Di Auroville, kamu bisa membangun rumahmu sendiri, tapi bukan untuk dimiliki. Rumah yang kamu bangun tetap milik komunitas. Ketika kamu pergi, rumah itu harus diserahkan kembali tanpa kompensasi finansial. Membangun rumah tanpa hak milik, bagi dunia luar ini terdengar tidak masuk akal. Tapi bagi Aurovillians, ini adalah cara untuk melampaui ego dan kepemilikan. Beberapa toko di Auroville beroperasi tanpa sistem pembayaran langsung. Penduduk cukup menunjukkan kartu akun atau bahkan tidak ditagih sama sekali, karena prinsipnya adalah memberi sesuai kemampuan, mengambil sesuai kebutuhan. Tentu ini menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi kalau ada yang menyalahgunakannya? Tapi komunitas ini percaya pada kesadaran kolektif, bukan pengawasan. Kantin seperti Solar Kitchen menyediakan makanan gratis untuk penduduk tetap dan sukarelawan. Tidak ada daftar menu ala restoran. Kamu makan apa yang dimasak hari itu. Mau tidak mau, kamu belajar melepaskan preferensi pribadi dan hidup dalam aliran komunitas. Mayoritas orang yang bekerja di Auroville tidak menerima gaji seperti di dunia luar. Mereka mendapat maintenance, yaitu tunjangan dasar untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada sistem pajak, karena semua pengeluaran komunitas didanai oleh kontribusi sukarela, hibah, dan proyek swadaya. Auroville tidak memiliki kantor polisi aktif, apalagi penjara. Ketika terjadi konflik atau pelanggaran serius, komunitas menyelesaikannya lewat forum mediasi atau kelompok diskusi. Tentu ini menciptakan tantangan, terutama jika nilai-nilai ideal tidak dipegang semua pihak. Tapi sistem ini menguji sejauh mana manusia bisa hidup tanpa paksaan hukum formal. Di Auroville, pekerjaan dianggap bukan sebagai mata pencaharian, tetapi sebagai jalan menuju pengembangan diri. Orang bisa memilih bekerja di pertanian, pendidikan, seni, riset ekologi, atau konstruksi, bukan karena bayaran, tapi karena panggilan batin. Ini membuat atmosfer kota terasa seperti komunitas monastik modern daripada kota biasa. Tidak ada billboard, baliho, atau logo komersial raksasa di Auroville. Bahkan produk lokal sering dijual tanpa merek mencolok. Tidak ada dorongan konsumtif. Segala sesuatu di sini dirancang bukan untuk menjual, tapi untuk melayani. Auroville tidak berusaha menyembunyikan masalahnya. Ada dokumen publik, diskusi terbuka, dan ruang-ruang komunitas untuk mengevaluasi konflik internal, termasuk ketimpangan kekuasaan, gesekan antar budaya, dan isu kepemilikan lahan. Alih-alih menyangkalnya, Auroville menggunakan konflik sebagai bahan belajar kolektif. Ketika tinggal di Auroville, kamu diminta perlahan melepaskan identitas nasional, status sosial, dan bahkan nama belakang. Beberapa orang hanya menggunakan satu nama saja, tanpa gelar, jabatan, atau latar belakang. Kamu bukan warga negara, bukan pemilik bisnis, bukan anak pejabat, kamu hanya pengembara kesadaran. Auroville seolah mengajak dunia untuk membayangkan, bisakah kita hidup tanpa kekuasaan, tanpa kompetisi,
tanpa kepemilikan? Jawabannya tidak pernah sederhana, tapi eksperimen sosial ini terus hidup, aneh, penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Meskipun Auroville terdengar seperti utopia yang memikat, dengan janji kesadaran kolektif, hidup tanpa kepemilikan, dan komunitas tanpa ego, kenyataannya, kehidupan di kota ini jauh dari sempurna. Di balik kubah emas Matrimandir dan hutan buatan yang rimbun, ada dinamika sosial yang menunjukkan bahwa manusia tetap manusia, bahkan dalam eksperimen spiritual paling idealistik. Meskipun Auroville terbuka bagi siapa saja dari seluruh dunia, sebagian besar penduduk awal dan pemangku pengaruh adalah orang asing, terutama dari Eropa. Ini menciptakan semacam ketimpangan sosial antara pendatang internasional dan penduduk lokal Tamil. Warga lokal sering bekerja di bidang manual seperti pertanian, konstruksi, atau catering, sementara banyak pengambilan keputusan strategis masih dikendalikan oleh komunitas ekspat. Ini menimbulkan pertanyaan etis, apakah Auroville benar-benar setara, atau hanya idealistik di permukaan? Pengambilan keputusan melalui konsensus memang ideal di atas kertas, tetapi dalam praktik, ini bisa menyebabkan kebuntuan. Ketika tidak ada otoritas yang benar-benar memutuskan, proyek bisa terhenti selama berbulan-bulan, hanya karena perbedaan pandangan kecil. Prosesnya lambat, penuh diskusi, dan kadang-kadang frustratif, terutama bagi pendatang baru yang terbiasa dengan efisiensi dunia luar. Walau mengaku mandiri secara spiritual, Auroville tetap bergantung pada hibah internasional, proyek-proyek donor, dan penjualan produk seperti kerajinan tangan atau produk organik untuk bertahan hidup. Banyak proyek sosial atau fasilitas umum tidak dapat berjalan tanpa sokongan dana dari luar, yang menimbulkan pertanyaan, seberapa jauh kemandirian komunitas ini sebenarnya. Auroville bukan tempat yang homogen. Ada kelompok yang lebih spiritual, ada yang lebih ekologis, dan ada yang sekuler dan praktis. Perbedaan filosofi ini kadang melahirkan konflik internal yang tajam, terutama ketika menyangkut tata ruang, arah pembangunan, atau penggunaan sumber daya alam. Beberapa kelompok bahkan menuduh pihak lain mencoba mengkapitalisasi atau mempolitisasi Auroville. Banyak orang datang ke Auroville dengan harapan menemukan pencerahan, komunitas harmonis, dan kehidupan tanpa stres. Tapi kenyataannya, hidup tanpa sistem formal bisa menuntut lebih banyak kedewasaan, tanggung jawab pribadi, dan komitmen daripada hidup dalam sistem biasa. Beberapa orang merasa kecewa dan memilih meninggalkan komunitas setelah menyadari bahwa Auroville bukan surga instan. Meski prinsipnya tanah dimiliki oleh komunitas, praktiknya tetap kompleks. Beberapa lahan masih belum sepenuhnya dibeli atau diintegrasikan oleh Yayasan Auroville, dan konflik hukum pernah terjadi antara pemerintah India dan pengelola Auroville mengenai siapa yang seharusnya mengatur arah kota ini. Utopia ini, mau tak mau, berhadapan dengan realitas hukum dan negara. Auroville bukan tentang kesempurnaan, justru daya tariknya adalah keberaniannya untuk menguji batas-batas peradaban, bagaimana jika manusia mencoba hidup tanpa kompetisi, tanpa struktur kekuasaan, tanpa agama, dan tanpa kepemilikan. Kota ini tidak memberikan jawaban, tapi menjadi laboratorium bagi pertanyaan-pertanyaan terbesar kita. Disinilah letak keistimewaannya, sebuah tempat di mana utopia bukan tujuan akhir, melainkan proses sadar yang terus berulang setiap hari. Auroville bukanlah kota biasa, ia adalah sebuah perjalanan kolektif menuju kemungkinan hidup yang lebih sadar, lebih selaras, dan lebih manusiawi. Di tengah dunia yang semakin dibentuk oleh konsumsi, individualisme, dan batasan identitas, Auroville tampil sebagai pengecualian yang radikal, sebuah eksperimen sosial hidup yang tak sempurna, namun penuh keberanian. Di sana, manusia mencoba hidup tanpa kepemilikan pribadi, tanpa agama yang memisahkan, dan tanpa pemerintahan yang memerintah. Justru dengan menghapus hal-hal yang seringkali menjadi sumber konflik, Auroville membuka ruang bagi pencarian makna yang lebih dalam, siapa kita tanpa status, tanpa harta, tanpa kekuasaan. Namun kota ini juga mengingatkan bahwa idealisme tidak pernah berjalan tanpa tantangan. Di balik wajah utopianya, Auroville tetap menghadapi ujian dunia nyata, ketimpangan, konflik internal, dan gesekan budaya. Tapi mungkin justru disitulah letak nilainya, bahwa perubahan sejati tidak datang dari kesempurnaan, melainkan dari usaha yang jujur untuk terus belajar dan berkembang bersama. Bagi sebagian orang, Auroville adalah masa depan. Bagi yang lain, mungkin hanya mimpi. Tapi bagi dunia yang semakin terfragmentasi,
Kota ini adalah pengingat bahwa hidup bersama dengan damai dan tanpa batas mungkin masih bisa diupayakan, meski jalannya panjang dan tidak mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga artikel ini menginspirasi kita untuk terus merenungkan, apa arti hidup yang lebih sadar dan lebih bersih dari ego.